Saudara yang terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kita bertemu lagi dalam renungan HKIP City Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Rabu 16 April 2025 dengan tema Rumah Doa. Terambil dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Saudara, peristiwa dalam nas ini terjadi menjelang akhir pelayanan Yesus di dunia. Ia telah memasuki Yerusalem dengan sorak-sorai. Tetapi segera setelah itu, ia menunjukkan kemarahannya terhadap praktik yang merusak kekudusan bait Allah. Pada masa itu, bait Allah seharusnya menjadi tempat ibadah, tetapi justru dipenuhi dengan aktivitas jual beli. Para pedagang menjual hewan kurban dengan harga tinggi, dan para penukar uang mengambil keuntungan dari para peziarah yang datang untuk beribadah. Ini bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi mencerminkan hati yang jauh dari Tuhan. Yesus mengutip nubuat dari Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat 11 untuk menegaskan maksud bait Allah menjadi rumah doa bagi segala bangsa, bukan tempat untuk mencari keuntungan duniawi. Tindakannya menunjukkan kecemburuan ilahi terhadap kekudusan tempat ibadah, sekaligus mengingatkan bahwa hubungan dengan Tuhan harus didasarkan pada hati yang tulus, bukan sekedar ritual atau transaksi keagamaan. Pesan utama nas ini sangat relevan bagi kita. Tuhan rindu rumahnya menjadi tempat perjumpaan yang kudus, bukan tempat bagi motivasi yang salah. Ini juga mengingatkan bahwa tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Dapat kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Harus dijaga kemurniannya sebagai tempat persekutuan dengan Tuhan. Yesus menunjukkan betapa pentingnya kekudusan rumah Tuhan. Ketika ia melihat bait Allah dikotori dengan keserakahan, ia bertindak tegas. Mengapa? Karena rumah Tuhan bukan sekedar tempat fisik, tetapi tempat di mana kita mengalami hadiratnya. Jika rumah doa berubah menjadi sarang penyamun, maka ibadah kehilangan makna sejatinya. Hari ini kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita benar-benar menjadi rumah doa? Tuhan rindu setiap tempat di mana kita berada, baik gereja, rumah, atau bahkan tempat kerja, menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan hari ini dalam hidup kita? Yang pertama, mari kita menjadikan doa sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Dan yang kedua, kita bisa menciptakan suasana doa di rumah. Bukan hanya dengan berdoa sendiri, tetapi juga bersama keluarga. Dan yang ketiga, mari kita menjaga hati kita tetap bersih dari keserakahan dan motivasi yang salah dalam beribadah, karena Tuhan mencari penyembah yang sejati.
Pagi ini, mari kita renungkan, apakah hati kita sudah menjadi rumah doa bagi Tuhan? Ataukah ada hal-hal yang perlu kita bersihkan agar Tuhan semakin hadir dalam hidup kita? Jangan biarkan kesibukan atau kepentingan dunia menggeser tempat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.